Halo teman-teman. Ya, kenapa teman-teman lihat hari ini saya masih pakai baju putih gitu ya, kayak orang habis ngelamar kerja gitu. Iya. Jadi kebetulan teman-teman hari ini saya emang habis ngelamar kerja gitu. Jadi di video kali ini teman, kita mau bahas masalah lowongan pekerjaan fiktif begitu, atau palsu gitu ya, PHP. Iya. Ya kita ngobrol ngalor ngidul aja lah. Jadi gini teman-teman, kebetulan saya hari ini memang habis pulang dari panggilan interview gitu ya. Khususnya untuk teman-teman para pengemudi nih, agar lebih berhati-hati jika mendapatkan informasi ataupun kurang nyaman nih duduknya, ataupun lowongan pekerjaan gitu yang sementara teman-teman ini belum cross check kebenarannya gitu, dan kebetulan saya juga tadi kalau nggak salah itu kemarin sore itu saya dapat WA gitu, yang mana isinya panggilan kerja begitu, interview. Jadi gitu teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih waspada gitu ya ke depannya kalau mendapati informasi lowongan pekerjaan yang sumbernya ini belum jelas gitu. Ya, kenapa video ini sampai saya buat, karena saya juga tidak ingin teman-teman nasibnya seperti saya hari ini gitu. Sangat tidak, pokoknya nggak enak bener gitu ya, di PHP gitu ya, dapat lowongan pekerjaan fiktif, dipanggil ke sana, sementara kan kita harus menuju lokasi itu kan membutuhkan waktu, mengorbankan waktu dan biaya tentunya. Kita kan harus beli bensin segala macem bla bla. Jadi gini teman-teman, ini untuk pengalaman teman-teman aja. Kalau barangkali video ini bermanfaat, ya silakan dibagikan juga buat teman-teman yang lain gitu ya, khususnya buat para driver nih, para pengemudi nih, para pelamar-pelamar yang, mohon maaf ini sebelumnya, mungkin pengalamannya ini masih belum belum jauh gitu. Takutnya nanti malah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan teman. Saya tidak mau itu terjadi, makanya saya buat video ini untuk teman-teman ketahui juga, agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi, khususnya informasi lowongan pekerjaan, apalagi yang sumbernya kita belum tahu, belum jelas gitu ya. Kalau menurut saya nih nggak akurat gitu informasinya. Jadi pertama saya datang ke sana, dimintain uang sebesar 800.000 gitu teman-teman. 800.000 di masa pandemi ini bagi saya, waduh, nggak sedikit teman-teman. Jangankan 800.000 gitu ya, istilah kata anak kita aja hari ini untuk beberapa hari ke depan mungkin jajan aja sulit gitu. Makanya untuk itu teman-teman lebih waspada lagi soal informasi beredar masalah mengenai lowongan pekerjaan begitu, khususnya supir ya, pengemudi gitu. Jadi dipastikan dulu lah sumbernya. Nah, kalau memang sumbernya dari teman, kawan dekat, atau dari saudara mungkin, ya, dari orang-orang yang kita kenal dan punya hubungan langsung paling tidak,
bisa dijadikan sebagai bahan jembatan bagi kita gitu. Tapi kalau belum teman-teman jangan pokoknya jangan gegabah gitu. Kita harus cermati dulu. Pertama-tama gini teman, sekarang sedang beredar apalagi di masa pandemi ini ya, penipuan-penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan PT atau perusahaan tertentu gitu ya, ataupun outsourcing gitu ya. Itu teman-teman harus waspada dan berhati-hati. Ini mulai beredar teman-teman. Seperti halnya yang saya alami pada hari ini teman-teman. Saya buat jadi tadi sempat habis pulang interview, aduh saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Pertama diminta 800.000, kemudian nggak saya kasih karena saya nggak ada juga ya 800.000-nya ini. Kedua dia nggak berhasil, minta lagi 50.000. Sepertinya udah hampir mentok ini. Dan akhirnya saya dimintain uang sebesar 50.000 teman. Iya 50.000 pun memang kebetulan saya hanya bawa uang sebesar 30.000. Saya jalan ke lokasi sampai tempat di mana saya dipanggil gitu ya, di interview. Kebetulan memang mepet sekali kalau saya ngantongin uang, atau barangkali di ATM saya ini lagi banyak gitu isinya, mungkin saya juga akan kena gitu. Jadi pengalaman ini bukan yang pertama kalinya teman, makanya saya berniat berbagi gitu ya untuk teman-teman yang belum paham atau mungkin belum pernah mengalami gitu. Pokoknya harus sangat hati-hati teman, khususnya di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini orang banyak melakukan segala hal yang berkedok kebaikan gitu ya, karena seperti misalnya dikemas dengan menolong, memberikan informasi pekerjaan, dan memberikan harapan ini itu. Pokoknya hati-hati sekali teman, karena hari ini saya mengalaminya sendiri. Pertama teman-teman, mohon maaf kalau videonya ini terlalu panjang. Kita pastikan dulu nih, PT yang kita tuju ini kita cari di Google Map. Kalau di Google Map dia langsung muncul seperti perusahaan besar lainnya gitu, mudah untuk dicari, itu ada kemungkinan itu lowongannya ini benar gitu. Tapi kalau begitu kita klik di Google Map nggak keluar, misalnya nih katakan misalnya nama PT-nya Prima Armada Raya misalnya, tapi Prima Armada Raya ini emang bener ada karena saya juga pernah bekerja di sana ya. Contoh teman, misalnya ini kita ketik nih di Google Map PT Global Indonesia misalnya. Jadi kalau begitu dia langsung muncul, kemungkinan itu benar. Tapi kalau nggak muncul, berpikir berkali-kali teman, berpikirlah berkali-kali. Ini bahaya. Karena kenapa? Khususnya di masa pandemi ini, lagi-lagi saya mengulangi, di masa pandemi ini ya banyak orang yang istilahnya menghalalkan segala cara lah dengan label legal standing bla 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 kayak. Jadi ini ternyata perusahaan ini juga memiliki legal standing teman-teman. Jadi hati-hati, karena seandainya pun dilaporin ke kepolisian ataupun di instansi terkait, misalnya pemerintahan, pun nggak akan bergeming, karena memang dia sudah punya dasar badan usaha. Memang benar badan usahanya itu teman, itu benar terdaftar ada badan usahanya gitu. Tapi ternyata nggak transparan. Kalau misalnya kita dari awal sesuai informasi bahwa kita untuk menjadi sales atau apa, ya udah dari awal harusnya dikasih tahu, ini Pak produknya, misalnya per paket nih harganya berapa. Jadi di situ jelas harusnya harganya berapa,
tinggal pilih paket 1, 2, atau 3 gitu. Sekali lagi teman-teman, banyak perusahaan yang mengatasnamakan perusahaan tertentu atau sengaja membuat badan legal hukum atas perusahaan tersebut. Nah, dan kita nggak akan bisa menuntut itu teman-teman. Berhati-hatilah dan waspadalah. Jadi karena kejahatan ini tentu dengan sengaja, karena jelas sudah ada legal standingnya gitu. Dan mereka nggak mungkin bisa dituntut karena mereka bisa jadi ada satu perusahaan yang memang sudah diajak kerjasama, sehingga ketika ada tuntutan dia sudah ada kekuatan di situ, gitu teman-teman. Jadi intinya di sini saya berbagi sesuai pengalaman saya. Sudah kian yang ketiganya ini, saya termasuknya yang berapa kali sebelumnya saya pernah juga di PHP seperti ini mengenai lamaran pekerjaan yang ujung-ujungnya sebelum saya meninggalkan lokasi dimintain uang. Entah itu uang registrasi atau uang pendaftaran atau uang keanggotaan, saya nggak ngerti, yang jelas dimintain uang gitu. Sedangkan kita para pencari kerja ini kan ingin mencari uang, bukan ingin mengeluarkan uang gitu. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian, sampai di sini dulu penjelasan dan berbagi pengalaman dan intermezzo kita hari ini. Nanti kalau ada informasi-informasi yang bagus lainnya, insya Allah saya akan share juga kepada teman-teman, khususnya buat para pengemudi, buat para driver gitu ya, dimanapun berada, berhati-hatilah. Saya memang seorang driver juga nih, makanya ini saya tulis di sini teman. Kebalik ya. Nah ini. Kebalik juga deh. Oke teman-teman, begitu aja ya untuk bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat para pelamar dan pencari kerja, dan khususnya juga buat para pengemudi, calon pengemudi gitu ya, calon driver gitu yang mempunyai skill yang luar biasa ya. Oke teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.